Berkati kami dan urapi kami dengan urapan yang sama. Sehingga setiap kami akan Kau berkati dengan pengertian, terlebih Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami, akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku buat firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga lewat apa yang kami kerjakan, yang kami perbuat, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dan percaya. Amin. Saudara, kita punya tema hari ini adalah tema yang sangat baik, yaitu cara mendapat penyertaan dari Kristus. Minggu yang lalu, Sabtu yang lalu, kita punya tema tentang penyertaan Tuhan. Kita mulai belajar seberapa penting penyertaan itu. Dan kita mengangkat cerita-cerita yang sedang dialami dalam kehidupan Yusuf, dalam kehidupan Musa. Saudara, silakan Anda persiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya supaya Anda bisa mencatat. Tetapi sebelum masuk, saya ingin menyegarkan ingatan Bapak Ibu sekalian lebih dulu tentang Sabtu yang lalu. Kita tahu dari pelajaran yang kita pelajari bersama, Yusuf bisa disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf ternyata adalah orang yang sudah membayar harga. Yang cocok menurut hati Tuhan, yaitu Yusuf. Walaupun punya kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi dia tetap takut kepada Allahnya dan dia tidak berbuat dosa. Sehingga walaupun dia difitnah dan harus masuk di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan lewat penjara itu, Yusuf diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan Mesir setelah Firaun. Kemudian yang berikutnya, Musa bisa ngobrol dengan Tuhan berhadapan muka seperti seorang sahabat. Kenapa? Karena Musa juga adalah orang yang sudah bayar harga dari seorang pangeran yang menikmati nikmat daging, kemegahan kerajaan Mesir. Dia mau menjadi orang miskin, menjadi gembala domba selama 40 tahun di padang rumput gembalaan domba milik Jitro mertuanya. Saudara, sekarang saya mau bacakan bagaimana cara kita mendapat penyertaan dari Tuhan Yesus. Zamannya kita ini tadi. Luar biasa. Kasih sayang Tuhan Yesus justru dia menyatakan kasihnya yang luar biasa di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman-Nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan garis bawahi, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini yang istimewa yang dinyatakan oleh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Pencipta dunia ini tadi, bahwa dia berkata, aku Tuhan akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Siapa yang disertai? Adalah Anda dan saya yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa kok demikian? Karena Anda dan saya yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan. Muncul pertanyaan. Pak Roni, anak-anak ini kan macam-macam. Ada anak yang taat kepada bapaknya, sehingga menyenangkan hati bapaknya. Tetapi ada anak yang nakal.
sudah diangkat jadi anak, tidak tahu diri, masih berbuat hal-hal yang bapak tidak suka, berbuat dosa. Apakah mereka juga disertai? Jawabnya, ya. Mereka disertai. Mereka ditunggu oleh Tuhan sampai dengan mereka bertobat. Nah, saudara, di dalam kasih sayang Tuhan, Tuhan berkata, walaupun Anda dan saya tidak mengasihi dia, kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Dan dia berkata, domba yang 99, ini tidak tersesat, ini aman. Aku biarkan aja aman. Yaitu anak yang taat kepada hukum dan bisa menyenangkan hati Tuhan, sudah tidak tersesat. Sudah mendapatkan anugerah keselamatan dalam hidup yang kekal. Tetapi yang satu, itu tersesat. Itulah yang harus aku cari. Saudara, kalau dia berkenan mencari, otomatis dia juga berkenan menunggu. Dia juga berkenan menyertai sampai kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus menunggu orang-orang yang berbuat dosa, siapapun engkau yang mungkin ada di dalam ruangan Zoom meeting ini tadi, jika engkau tahu adalah hidupmu masih banyak melakukan perbuatan dosa, engkau adalah orang yang dicintai oleh Yesus Tuhan kita. Engkau adalah orang yang sedang dicari. Oleh karena itu, segera engkau berbalik dan bertobat. Dia menunggu Anda di dalam pertobatan. Dia menyertai hidupmu sampai kepada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Sampai selama-lamanya. Saudara, kita pikirkan. Akhir zaman buat kita masing-masing. Bukan kita harus menunggu kiamat secara keseluruhan. Tetapi setiap orang punya usia. Dan setiap orang sadar suatu hari kelak kita mati-mati dan pulang ke surga. Itulah batas kita. Jika anak itu tadi tetap nakal, tetap berbuat sesuatu, berdosa, yang tetap ditunggu disertai oleh Tuhan tidak segera datang dalam pertobatan, sampai dengan dia meninggal dunia, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, maka tertutuplah pintu tadi. Baru engkau tidak diampuni. Sebab hidup ini katanya adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Adalah kesempatan untuk kita berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan dan kebenaran untuk menyenangkan hati Bapa kita, Yesus Tuhan kita, dan memuliakan nama Dia agar supaya lewat kehidupan kita hatinya disenangkan, namanya dimuliakan, dan kita indah di dalam tangan kanan Tuhan sebagai alat Tuhan yang memberkati orang lain. Nah, saudara, kita lihat tokoh-tokoh dulu ya, yang lainnya. Saya ajak Anda buka kitab Ayub. Ya, kitab Ayub. Prinsip daripada Tuhan Yesus sama, ya. Kenapa? Karena sejak peristiwa kejadian Bapa, Anak, Roh Kudus itu sudah jadi satu, ya. Jadi konsistensi Tuhan menyertai itu prinsipnya tetap sama, ya. Tetap sama, konsisten Tuhan, ya. Nah, Saudara, Ayub pasal 1 ayat 1 silakan dicatat dan ayat 10. Tapi saya senang jika nanti Anda setelah selesai belajar ini Anda mau baca 1 sampai 10 supaya nyambung. Ya. Ini saya putus 1 dan 10. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saudara, garis bawahi saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Garis bawahi. Lihat. Akibat Ayub saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Sampai-sampai iblis setan itu tidak bisa menjamah Ayub dan diakui oleh iblis setan di dalam perbincangan iblis setan dengan Tuhan. Kita loncat ayat 10. Bukankah engkaunya huruf besar, yang membuat pagar sekeliling dia, sekeliling Ayub, dan rumahnya. Ya, dirinya Ayub dipagari, rumahnya dipagari, serta segala yang dimilikinya. Berarti iblis setan ngaku sama Tuhan. Karena engkau Tuhan memagari orang saleh, orang jujur, orang yang takut kepada Tuhan, dan yang menjauhi kejahatan di dalam hidupnya, maka engkau Tuhan memagari Ayub 3 lapis. Dirinya Ayub, rumahnya Ayub, dan segala miliknya Ayub. Miliknya Ayub otomatis termasuk istri sama anak-anak loh. Termasuk harta benda. Bisnisnya Ayub, tempat tinggalnya Ayub. Dipagari oleh Tuhan tanpa Ayub mengerti. Tetapi iblis setan dengan anak-anak iblisnya itu ngakui, kami tidak bisa Tuhan jamah. Terus kemudian ditambah lagi, apa yang dikerjakan Ayub telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, saudara, dahsyat ya, orang yang seperti Ayub, ya, menjauhi kejahatan, ya, saleh, jujur, dan takut kepada Tuhan. Prinsipnya itu. Sampai sekarang, ya. Nah, saudara, kemudian kita lihat kepada tokoh yang lain supaya yakin. Saudara, kita lihat ada orang yang namanya Samuel. Siapa Samuel? Samuel adalah anak yang dinasarkan saat ibunya belum hamil. Nah, luar biasa toh. Belum dalam kandungan, ibu Samuel sudah berjanji, Tuhan, kalau engkau ngasih aku anak laki-laki, anakku laki-laki akan kupersembahkan kepada engkau. Ya, ini nasir Allah. Oleh karena itu Samuel rambutnya tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur. Nah, sepanjang hidupnya. Saudara, 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 19 dan 20. Silakan diuret-uret semua di Alkitabnya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kenapa kok disertai? Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ternyata Samuel berusaha, setiap firman Tuhan berhasil dia lakukan. Sehingga karena harga yang dibayar inilah, Tuhan berkenan menyertai Samuel dan mengangkat Samuel sebagai seorang nabi. Saudara, ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Saudara, nabi itu apa toh dalam konsepnya orang Kristen? Nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Tuhan memberikan wahyu, Tuhan memberikan firman kepada nabi, nabi wajib menyampaikan seperti apa yang Tuhan katakan. Dan firman Tuhan perlu dicatat, dibukukan menjadi kitab suci. Rasul berbeda dengan nabi. Kalau rasul, wahyunya sudah selesai. Kitab suci sudah selesai. Rasul itu adalah utusan yang memberitakan firman yang ada dalam kitab suci. Nah, saudara, kita lihat Samuel ternyata adalah orang yang berusaha firman Tuhan dilakukan oleh dia dan tidak satupun perintah Tuhan itu dibiarkan oleh Samuel itu gagal untuk dia lakukan. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Kemudian apa yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, sehingga kita disertai. Padahal Yesus Tuhan sendiri kan yang ngomong, yang bilang bahwa ketahuilah aku, Yesus Tuhanmu, akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara,
Ternyata kita tahu. Yang pertama, yaitu kepada orang yang sudah dibaptis. Sebab ketika orang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sesungguhnya orang ini sudah berkata dengan imannya, Yesus, Engkau adalah Tuhan buat pribadiku dan juru selamatku secara pribadi. Aku menerima Engkau. Ketika orang dibaptis, sesungguhnya dia sudah mengatakan secara iman bahwa aku menerima Engkau, Yesus, sebagai Tuhanku secara pribadi dan juru selamatku secara pribadi. Sehingga dengan demikian dia memenuhi firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1. Orang yang dibaptis, silakan ditulis ya, yang diminta oleh Tuhan Yesus yaitu sebagai anak yang mengasihi bapaknya. Setelah orang ya dibaptis, dia menjadi anak. Anak yang seperti apa? Berarti orang yang dibaptis memenuhi firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 12 yang berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sejak Anda dan saya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita ini diangkat dan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara, sebagai anak Allah, kita punya satu konsekuensi. Kita harus lebih baik dari yang bukan anak. Otomatis. Karena kita anak. Lihat apa yang dilakukan oleh Bapak kita saat kita diangkat sebagai anak, yaitu kita lihat. Dia menyertai Anda atau tidak. Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 23. Lihat ya. Dia menyertai tidak. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Yesus dan Bapa, Anak dan Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak dan anak akan diam di dalam hidup saudara dan saya. Bukan cuma menyertai. Dia tinggal bersama kita dalam kehidupan saudara dan saya. Catatannya apa? Sungguh engkau memegang perintah Tuhan dan melakukan. Usahakan tidak satu pun gugur di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita lihat lagi. Roh Kudusnya di mana? Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 18. Lihat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sama. Aku akan minta kepada Bapa dan ia, Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara silakan digarisbawahi, dikasih keterangan. Menyertai kamu selama-lamanya itu adalah salah satu janji Tuhan di dalam bacaan kita tadi, Matius tadi 28 ayat yang ke-20. Berarti Tuhan Yesus menyertai kita lewat Roh Kudusnya. Tetapi Roh Kudus sendiri tidak bisa tidak bersama-sama Kristus. Roh Kudus tidak bisa meninggalkan Bapak juga. Tiga tetap jadi satu. Tiga yang berbeda, hakikatnya jadi satu. Tetap adalah satu. 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara, tadi Bapak dan anak diam di dalam kamu. Sekarang ayat 17 dikatakan, Dia, roh kebenaran, roh penolong, diam di dalam kamu. Berarti orang yang setia memegang firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari disertai oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus komplit. Jangan ada gereja, jangan ada pendeta yang mengajarkan kamu tidak ada Roh Kudus karena engkau tidak berbahasa roh. Salah. Demi nama Tuhan Yesus, salah. Lihat ini, saya buktikan. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Berarti sama dengan Matius tadi. Ya, 28 ayat 20. Aku datang kembali kepadamu. Nah, dalam wujud apa? Bukan dalam wujud fisik, tetapi dalam wujud roh Allah. Saudara, sudah jelas ya? Nah, saudara, kemudian Anda saya ajak untuk membongkar ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang salah. Yang tidak alkitabiah. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11, di situ dikatakan dengan sangat gamblang, sangat sederhana. Mulai ayat 11 sampai dengan 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Saudara, Anda dan saya setelah dibaptis, bukankah Anda dan saya itu adalah anak yang dicintai oleh Bapak. Dan dia akan memberikan apa yang terbaik yang anak minta. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Tidak ada Bapak yang seperti itu. Tetapi perhatikan, ayat 13 boleh dicoreti semua. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakku yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya, Roh Kudus memang disiapkan. Roh Kudus memang sudah disediakan untuk diberikan oleh Bapa kepada saudara dan saya sebagai pemberian Bapa yang terbaik. Bapa yang sangat mengasihi saudara. Sudah ini diberikan. Jangan ada pendeta, jangan ada gereja yang aneh-aneh. Ngajarkan seakan-akan anak-anak Tuhan untuk mendapat Roh Kudus itu begitu sulit. Tidak. Kamu harus berbahasa roh. Bahasa roh itu karunia Roh Kudus. Bukan Roh Kudusnya sendiri. Bukti bahwa engkau disertai oleh Roh Kudus cuma satu yang Anda bisa catat, ada di Yohanes 16 ayat 13. Yaitu, saudara, lihat. Saya bacakan Yohanes pasal 16 ayatnya 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dicoret-coret, ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Orang yang disertai oleh Roh Kudus, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalammu adalah orang yang akan dipimpin oleh Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga dengan demikian engkau akan menjadi orang yang sangat istimewa, yang minim dengan kesalahan. Tapi kalau hidupnya masih mereng-mereng, ya pasti bukan Anda tidak disertai oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Lanjut, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Engkau akan diberitahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita.
dan engkau adalah anak yang dicintai oleh dia, maka Bapak suka menyatakan dirinya. Apa yang akan terjadi, engkau bisa diberitahu lebih dulu. Dan apa yang engkau sampaikan dalam bentuk nubuatan, dijamin 100% terjadi. Oleh karena itu, kalau ada pendeta sok bernubuat, saya minta tolong di dalam pelajaran hari ini. Anda catat. Kalau sampai tidak terjadi, tanyakan kepada dia. Dari siapa engkau mendapat? Saudara, kemudian yang berikutnya. Saya bawa saudara kepada Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini terkait karena engkau sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga kita menjadi anak, tetapi anak harus tahu kenapa engkau disertai. Ini urutannya ayatnya. Kisah Rasul pasal 2, ayat ke-38 dan 39. Dikatakan begini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Anda bisa berbahasa roh, Anda bisa berbuat, Anda mungkin bisa diberi dengan karunia kesembuhan dan lain sebagainya. Itu adalah karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Mungkin orang itu belum lahir. Atau orang itu belum bertobat. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab orang bisa jadi Kristen karena anugerah. Sebab dia berkata, kalau engkau tidak ditarik oleh Bapakku, kamu tidak bisa jadi pengikutku. Sebab dia juga katakan, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Nah, saudara, yang kemudian yang kedua, apa yang diminta oleh Tuhan selain itu? Yaitu, Anda dan saya harus mengerti, mengenal Tuhan Yesus secara mendalam dan menyeluruh. Jika Anda dan saya sebagai anak yang akrab punya hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa, saya yakin Anda pelan-pelan akan mengerti akan isi hati Tuhan dan akan kehendak hatinya. Otomatis sama seperti seorang anak yang merawat. Sejak dia bujang sampai dia punya anak cucu, orang tuanya ikut dia. Anak ini pasti akan sedikit membanggakan. Dia berkata, aku loh adalah anak yang paling ngerti dengan papaku, dengan mamaku. Sebab aku yang merawat dibandingkan dengan saudaraku yang lain. Kenapa? Karena setiap hari. Jadi apa yang papa mama suka aku tahu. Apa yang sedang dipikirkan, sifat dan lain sebagainya aku lebih paham. Demikianlah yang Tuhan Yesus inginkan. Engkau harus mengenal aku. Kenapa, saudara? Karena berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jika seseorang tidak mengenal Tuhan, apa yang akan terjadi? Saudara, Alkitab jelas mengatakan, Hosea pasal yang keempat, ayat 6, berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, berarti mengenal Tuhan, ini penting sekali. Dan Tuhan inginkan, kamu harus ngerti aku secara keseluruhan. Dan oleh karena kita memahami, akhirnya kita tahu bahwa oleh karena Tuhan itu adalah kudus. Berarti Tuhan itu suka dengan kekudusan. Saya sebagai anak menyesuaikan. Kalau aku tidak kudus, Bapakku, Tuhanku juga tidak suka. Karena apa? Dia kudus. Oleh karena dia juga menyatakan dirinya, aku adalah kebenaran.
aku pun harus juga hidup dalam kebenaran. Jangan aku menceng-menceng. Jangan aku serong ke kiri, serong ke kanan. Aku tetap harus lurus, hidup di dalam kebenaran. Kebenaran macam-macam, saudara. Salah satunya juga kejujuran itu kebenaran. Keadaanmu seperti apa? Kamu mesti katakan. Nggak boleh bohong. Kenapa? Karena pendusta bukan daripada Tuhan kita. Bapak pendusta adalah iblis setan. Orang yang suka berdusta adalah anaknya iblis setan. Karena Alkitab berkata, sejak semula iblis sudah berbohong, sudah berdusta. Kita lihat Kejadian pasal 3, iblis setan si ular sudah keluar. Membohongi Adam dan Hawa. Saudara, karena kita tahu dia adalah Tuhan yang suka dengan keadilan, suka dengan belas kasihan, suka dengan kesetiaan, suka dengan kejujuran. Dia membenci keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu pun juga harus saya sesuaikan. Kenapa? Supaya Bapakku menyukai aku. Karena apa yang menjadikan Bapak suka kepadaku? Pastilah karena di dalam hidupku semuanya menyenangkan akan hati dia. Penutup, Yesus Tuhan punya 12 murid. Tetapi saudara, dia katakan, murid yang paling dia kasih adalah Yohanes. Kenapa? Jika Anda pelajari Injil Yohanes, kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Anda akan banyak membaca tentang firman Tuhan yang semuanya bernadakan tentang kasih. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Kenapa Yesus Tuhan lebih mengasihi Yohanes, walaupun semua muridnya tetap adalah murid yang dikasihi? Oleh karena di dalam hidup Yohanes ada banyak kesamaan sifat dengan Allah, yaitu kasih. Oleh karena itu, jika Anda dan saya juga banyak melakukan apa yang disukai oleh Yesus Tuhan dan Bapa kita, saya percaya engkau adalah orang yang beruntung, yang bukan hanya diberkati oleh Tuhan saja, tetapi engkau sekaligus adalah mendapatkan anugerah yang luar biasa. Engkau disertai Tuhan bersama keluargamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Bandar, saya serahkan kepada Anda untuk dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Pemaparan Haleluya. yang disampaikan oleh hambanya sangat luar biasa. Jadi saya secara pribadi juga kembali review, mengulang-ulang bagaimana kehidupan saya dengan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Yo, mari Bapak Ibu, ini masih banyak waktu kita bisa untuk tanya jawab. Supaya apa? Supaya pemahaman Alkitab kita tidak terbatas. Bukan hanya satu orang dari gembala atau pendeta-pendeta. Alangkah eloknya, baiknya, ini saatnya dua arah. Ada tanya jawab. Kalau di gereja kita kan hanya satu arah. Jadi ini ada kesempatan buat kita untuk bertanya. Yo, monggo. Bapak dan Ibu, ya terlebih yang untuk sekolah-sekolah teologi ya. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah benar atau belum? Sudahkah nyata atau masih bayang-bayang? Mari silakan untuk bertanya. Bapak Ibu dipersilakan. Silakan yang mau bertanya, memperkenalkan diri lebih dulu. Menjawab. Ya, silakan. Yang sudah jadi hamba Tuhan, yang kepengen melayani Tuhan, atau yang hanya sebagai aktivis saja, silakan. Mungkin Pak Sagala ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya saya, Pak. Baik. Silakan, silakan. Ya, senang. Oh, Pak Sagala dulu silakan. Oh. Ya, Pak Sagala dulu ya. Pak Sagala baru Pak Pak Michael ya. Iya.
Silakan Pak Sagala, monggo. Baik, terima kasih. Salam Bapak Ibu semua. Belum. Shalom Shalom. Bapak, shalom. Terima kasih kesempatan merespon firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Roni Suwono. Suwono, iya. Salam kenal ya Pak Pendeta ya. Ya, salam kenal Pak Sagala. Senang Anda bergabung. Ingat-ingat Pak, setiap Sabtu Pak, saya ngajar Bible Study di YouTube-nya, di Zoom-nya WLG Pak. Jam 7 malam. Iya. Oh iya, iya. Ajak teman-teman Pak, ya. Iya. Saya sungguh diberkati dengan pemaparan Bapak Ya, dari Matius 28 sampai Ayub, Samuel, ya, Yohanes, Lukas, dan kisah para rasul. ya, Nah, di sini saya dapatkan ya dan diberkati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, itu amin. yang saya diberkati, Pak. Iya, Dan di Ayub dikatakan tadi, dia apa? Di 1 Samuel 3 tadi, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gugur. iya, Ya, sungguh diberkati saya Pak itu. Jadi artinya segala janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan itu kan untuk kita kan, ya Pak? betul. Iya, Ya, artinya gini, eee, sebagai contoh lah misalnya Yeremia 33 ayat 6 itu kan janji Tuhan ya Pak iya, ya mengenai kesehatan iya, dan kesembuhan. iya, Nah, aku akan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Nah, seperti itu. iya, Itu kan janji. Jadi dengan katakanlah ada satu pergumulan yang belum terjawab sampai saat ini. iya, Nah, janji itu saya pegang dan dikuatkan dari 1 Samuel 3 tadi bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gugur. Nah, seperti itu mengenai ke depannya gitu, Pak. Nah, itu yang saya iya, diberkati, Pak, itu. Ah, apa namanya? Kemudian Tuhan itu kudus ya, Pak, ya? iya, Nah, memang kalau kita mau diberkati, dipakai Tuhan, menjadi hambanya, menjadi alatnya, menjadi berkat, kekudusan itu hal yang paling utama, ya kan, Pak? betul, Ya, tanpa kekudusan kita nggak bisa dipakai Tuhan. betul. Ya, jadi saya sungguh diberkati tadi itu, Pak. Kekudusan harus kita jaga betul di dalam Iya, melayani Tuhan ini. Yang iya, pertanyaan saya, Pak, iya, silakan Pak. gini, Pak, apa namanya, di dalam ada pernah saya mengikuti gereja lah, nggak usah lah saya sebutkan namanya ya, Pak, ya. Iya, iya, Nah, silakan Pak. atau di Zoom gitu ya. Iya, Eee, di dalam Zoom itu tadi Bapak tadi memaparkan bahasa roh ya? iya, Nah, eee, apa namanya, hamba hamba Tuhan itu yang melayani atau memimpin pujian atau, pendeta itu, eee, apa namanya, berdoa untuk peserta Zoom itu atau jemaat di gereja, berdoa dengan bahasa roh. iya, Yang saya tanyakan, Pak, iya, bahasa roh itu kan karunia Tuhan ya, Pak? iya, karunia Roh Kudus, ya, Karunia Roh Kudus. iya, Apakah setiap waktu bahasa roh itu bisa diucapkan? iya, Nah, itu yang sampai sekarang saya bertanya dalam hati, tapi bukan menghakimi kalau saya pas di Zoom mereka berbahasa, tidak. Saya ya iya, yang penting hati saya dengan Tuhan tetap kudus dan tulus dan tidak menghakimi tetapi saya menguji
ujilah segala sesuatu. Apakah ini Tuhan, hamba Tuhan ini benar nggak berbahasa roh? Ah, itu dalam hati saya. Jadi yang ingin minta penegasan Pak Pendeta, Pendeta Roni mengenai ini. Kan saya lihat dikit-dikit berbahasa roh. Mendoakan yang sakit berbahasa roh. Seolah-olah bisa dihafal. Apakah seperti itu, Pak? Iya, Ah, sudah. itu sampai sekarang saya masih bertanya dan menguji kalau hamba Tuhan di dalam ibadah, baik di Jum maupun di gereja, sedikit berbahasa roh. Tapi Iya, saya diam aja dan saya tidak bisa gitu. iya. Itu pertanyaan mengenai bahasa roh ini, Pak. Sudah ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya ulang lebih dulu, Pak. Tadi tentang Samuel. Samuel itu adalah orang yang setia, yang melakukan perintah Tuhan, tidak satu pun gugur, Pak. Iya. Ya. Sehingga dia juga mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Ya, termasuk Anda dan saya. Kalau kita setia melakukan perintah Tuhan, kita berusaha tidak satu pun gugur, kita akan juga menerima semua janji Tuhan setebal ini. Iya, Pak. Untuk kita. Nah, sekarang pertanyaannya tentang bahasa roh ya. Karena kebetulan tadi saya juga singgung tentang di Kisah Rasul pasal 2 ya. Kalau kita sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan dapat pengampunan dan kita akan mendapat karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus bicaralah salah satunya tentang bahasa roh ya. Nah, kita bicara tentang bahasa roh, pertanyaan Pak Sagala tadi bertanya, apakah setiap saat bahasa roh itu bisa digunakan? Jawabnya adalah semua itu ada di dalam kontrolnya kita, Pak. Kapan kita mau bicara, kapan kita mau stop, itu bisa. Tetapi yang sekarang didemonstrasikan oleh banyak pendeta, saya dalam tanda kutip ragu-ragu kalau itu asli. Kenapa? Yang disebut bahasa itu adalah kumpulan dari banyak kata-kata yang berbeda yang dirangkai menjadi sebuah kalimat. Ya, jadi tidak mungkin bahasa itu diulang-ulang. Ya, menjadi kalimat sehingga tujuannya jelas. Itu yang pertama. Ya. Jadi tidak boleh diulang-ulang. Apa itu diulang-ulang itu? Ya. Jadi berbeda-beda dari banyak kata yang berbeda. Seperti saya ngomong dengan Bapak ini loh. Ya. Kata-kata banyak ini tersusun dalam sebuah kalimat. Yang saya bisa kontrol. Kalau saya mau berhenti, saya berhenti. Saya mau terus, saya terus. Kemudian jika Anda adalah hamba Tuhan yang ngerti dengan firman Tuhan, yang taat dengan firman Tuhan, yang berusaha tidak satu pun firman Tuhan itu gugur di dalam kehidupanmu, pasti engkau mengikuti perintahnya. Bahwa bahasa roh itu tidak perlu Anda pamerkan. Tidak perlu Anda pamerkan. Kenapa? Karena ternyata di tengah-tengah perhimpunan kamu berdoa, Tuhan belum tentu menghadirkan yang bisa menerjemahkan. Sehingga artinya apa? Kamu yang bicara juga tidak ngerti, yang mendengar juga tidak tahu. Dan firman Tuhan ada yang berkata, kalau suatu hari kamu berbahasa roh dalam ibadah, kemudian masuklah orang yang tidak beriman kepada Kristus, yang tidak ngerti bahasa roh itu apa, kamu nanti akan disangka oleh orang yang tidak beriman ini, kamu gila. Baca di Alkitab. Iya. Sehingga dengan demikian, garis bawahi, jika kamu taat kepada firman Tuhan, pakailah bahasa roh, itu di dalam kamar. Tetapi hari ini, gara-gara pengajaran yang salah, seakan-akan orang harus bisa berbahasa roh, banyaklah jemaat berlomba-lomba untuk bisa berbahasa roh. Iya. Ya, sehingga ingin tunjukkan seakan-akan yang berbahasa roh punya tingkat rohani yang lebih tinggi. Iya. Saudara, Anda lihat sendiri. Para rasul tidak ngumbar bahasa roh.
Yang sering berbahasa roh itu hanya Rasul Paulus. Oleh karena itu, tentang karunia berbahasa roh, dia yang banyak menulis. Tetapi tulisan Rasul Paulus banyak dilanggar oleh pendeta zaman sekarang. Mau masuk firman Tuhan berbahasa roh. Kalau tidak seperti itu kesannya apa? Tidak menyembah, kan begitu. Nah, padahal firman Tuhan ada yang berkata, kalau kamu menyembah Tuhan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Yang menyembah harus orang benar. Dengan roh apa? Dengan hati yang paling dalam. Sama ketika orang itu berdoa, kemudian bisa menangis, karena beban beratnya itulah dia berdoa dengan rohnya. Dengan kesungguhan hati. Dengan hati yang paling dalam. Dia ngomong sama Tuhan dengan rohnya. Nah, demikian Pak Sagala. Sudah bisa difahami atau masih ada yang kurang? Iya Pak. Ya. Baik Terima Pak. Jadi kasih. artinya, jadi nggak bisa diulang-ulang Pak ya, nggak bisa dihafal ya. Pak, sekarang kalau Bapak cuma ngomong sama saya, jadi Pak Roni, jadi Pak Roni, jadi Pak Roni, jadi Pak Roni, saya bisa ngerti enggak, Pak? Betul ya? Bahasa itu ya seperti tadi, Pak Sagala ngomong sama saya paham. Saya ngomong sama Pak Sagala bisa terima. Bahasa terdiri dari banyak kata yang berbeda yang kita rangkai menjadi sebuah kalimat dengan maksud. Tapi kalau bolak-balik, Pak Sagala jadi, Pak Sagala jadi, Pak Sagala. Terus siapa, Pak? Bapak kan tanya, Pak Roni itu mau ngomong apa sih? Kan begitu, Pak. Paham ya? Iya Pak, jadi saya juga jadi teringat Pak, 20 tahun yang lalu ya, atau 15, 20 tahun yang lalu. Waktu itu bergabung kurang lebih 2 tahun di gereja X lah ya. Waktu itu hamba Tuhan disuruh maju, para pelayan-pelayan Tuhan, staf-staf, saya maju. Jadi teman-teman saya ini bisa mengucapkan, sementara saya tidak bisa. Jadi pada saat itu, jadi apa? Jadi apakah jadi dalam hati itu pada saat itu ada rasa malu karena nggak bisa Anda mengucapkan. merasa minder karena apa? Tingkat pada rohani waktu itu Pak ya. Sagala di bawah. Kan begitu. Iya, iya. Tingkat Bapak di bawah. Nah, oleh karena itu saya senang, Pak. Hati-hati. Pengelola gereja itu hati-hati. Jangan gereja itu punya jabatan sebetulnya. Ya, misal pendeta muda, pendeta senior. Lah ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Iya, sama-sama pelayan lah, kan begitu. Sama-sama leader, sama-sama pemimpin yang ambil keputusan, misalkan gitu. Begitu dibuat jenjang, itu akan terjadi tingkatan, Pak. Termasuk bahasa roh ini tadi. Bapak merasa Bapak kecil dibandingkan yang lain bisa, saya tidak bisa. Berarti apa? Bapak punya tingkat rohani masih kanak-kanak, kan begitu, Pak? Iya, kesannya begitu, Pak. Nah, iya. Ada rasa minder. Nah, terus kemudian, Pak, kesan ini kan memang diciptakan. Akibatnya apa? Yang merasa bisa bahasa roh jadi sombong rohani. Padahal yang dia katakan belum tentu asli. Ya, kalau dia asli, pasti dia orang istimewa. Sebab apa? Karunia itu padan katanya adalah hadiah. Tuhan memberikan hadiah, pasti dia memilih. Sama seperti seorang bos yang punya perusahaan besar. Ketika dia mau memberikan hadiah kepada karyawannya, ada kriterianya, Pak. Oh, dia orangnya loyal. Dia itu kerjanya baik. Dia itu santun. Punya sifat kepemimpinan. Kan ada macam-macam, Pak. Iya. Betul ya. Nah, apalagi Tuhan. Apalagi Bapakku di surga. Firman Tuhan kan selalu katakan begitu. Ya, dia pasti milih, Pak. Iya. Jadi gini Pak Pendeta. Jadi kalau misalnya dalam ibadah itu terjadi seperti itu, sikap kita seperti apa? Bapak berdoa sendiri kepada Tuhan Yesus, ya. Kita tidak pernah bisa hidup hanya bergaul dengan orang yang kita cocok, tidak bisa. Di dunia ini selalu isinya ada putih, ada hitam, ada abu-abu. Ya. Bapak tetap tertuju pada Kristus dan kepada keselamatannya. Sudah, tidak usah menghiraukan lingkungan. Orang beriman tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi orang beriman mengubah keadaan. Amin.
Ya, paham ya Pak? Baik Udah? Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tuhan Sagala. memberkati ya, Pak. Sama-sama. Silakan Pak Michael. Ya, selamat malam Malam ya. Roni dan juga semua Ya, hamba-hamba oke. Tuhan. Ya, Saya sangat tertarik ini dengan pertanyaan Pak Sagala, saya akan nyambung juga. Tapi bukan Silakan, masalah Pak. roh, Pak. ya silakan Pak. Bapak dari katakan dari awal bahwa kalau orang yang sudah percaya dibaptis, pasti Ya, disertai Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, Pak, kenapa Ya. sekarang ini, itu kan orang percaya, Pak, sudah Ya. menjadi hamba-hamba Tuhan, ya, tetapi tidak menyadari kalau dia disertai oleh Tuhan sendiri. ya, Jadi mereka masih mau berbuat ya iri hati, cemburu, marah, benci, Ya. dan sebagainya. Bahkan Ya. bisa menyingkirkan teman sama hamba Tuhan. ya. Nah, ini menurut Bapak bagaimana, Pak? Apakah dia memang tidak kudus atau memang dia tidak mengerti, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pak Michael sederhana sekali jawabannya. Ya, orang mengikut kepada firman Tuhan itu tergantung seberapa besar Anda percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu Tuhan ngomong, umatku binasa karena apa? Mereka tidak mengenal aku. Kalau kamu kenal aku, Bapak seperti apa? Kamu pasti yakin. Oleh karena itu Tuhan katakan, orang yang bingung dengan apa yang aku makan, aku minum, itu apa? Mari Pak Michael dibuka. Matius 6 ayat 32 saya bacakan. Ya. Nah ini loh, orang yang tidak mengenal tuh seperti ini Pak. Bingung saja ya. 32. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, orang yang mengenal Bapaknya tidak usah gelisah. Sama seperti bayi, Pak. Dia tidak bisa ngomong, ya. Tetapi karena bapaknya, ibunya itu mencintai bayinya. Pada saat musim dingin, bayi yang tidak bisa ngomong dibeli selimut. Nah, sekarang kita yang dewasa, gimana? Kenapa kok kamu masih iri hati? Kenapa kamu masih memfitnah? Lu kamu berarti tidak kenal bapakmu, kamu tidak nurut bapakmu. Kalau kamu nurut bapakmu, pasti itu kau singkirkan. Kenapa? Karena Bapak tidak suka seperti itu, saya menyesuaikan seperti saya tadi. Bapak suka kekudusan, saya harus hidup kudus. Bapak suka kebenaran, saya harus hidup kebenaran. Bapak suka jujur, aku harus jujur. Kan seperti itu tadi keterangan saya. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal kepada Tuhan. Tetapi dia disertai, ya, tetap disertai. Tetapi penyertaannya pasti tidak seperti yang dicintai dong. Kan begitu. Bapak yang mengasihi anaknya, Pak Michael, itu pergi ke luar negeri, beli oleh-oleh. Yang dicarikan tuh anak yang paling dicintai dulu. Baru bapaknya beli untuk dia. Paham? Nah, kalau anaknya itu tidak terlalu suka, ya dikasih oleh-oleh. Tapi belum tentu sebagus, sehebat kualitasnya dengan anak yang istimewa di dalam hatinya dia. Sedangkan anak yang masih menyimpang ini tadi tetap disertai, ditunggu kapan engkau bertobat. Sehingga kita ngelihat perbedaan kualitas hidupnya. Kadang ada yang berdoa sebentar saja dikabulkan. Ini berdoa sekian lama tidak dikabul-kabulkan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya penyertaan, punya kasih juga kepada dua orang. Ini berbeda. Pasti berbeda. Kenapa? Yang satunya setia. Ya, kayak yang setia seperti Ayub tadi saya buktikan. Tanpa Ayub minta, tanpa Ayub ngerti. Kita baru paham setelah iblis ngomong. Tuhan, karena engkau melindungi, memagari dirinya, rumahnya, harta, segala harta miliknya. Bahkan, nah ini penyertaan 3 lapis, bahkan engkau memberkati apa yang dimiliki Ayub semakin bertambah banyak. Berarti Ayub dibuat berhasil karena apa? Dia disertai. Berarti penyertaan lebih penting daripada berkat. Demikian Pak Michael.
tapi dia sudah dianggap hamba Tuhan loh Pak. Tingkatannya udah hamba Tuhan Pak. Pendeta itu kan ya. Bagaimana Pak, itu Pak? di dalam Alkitab ini kan ada hamba Tuhan yang palsu toh Pak. Betul lah. Iya. Ada yang palsu enggak? Ada. Iya. Bapak tahu, yang asli cuma satu, yang palsu bisa lebih dari 10 Pak. Iya betul. Kita datang ke toko onderdil Pak. Ya, kita datang ke toko onderdil sepeda motor. Honda katakan mereknya. Ya. Pak, saya beli kampas kopling. Yang jual tanya, lu mau yang ori atau KW? Oh, yang KW aja. Dan murah. Lu mau yang B, yang Taiwan, Jepang, atau yang dalam negeri? Betul enggak? Oh, yang dalam negeri. Lu yang dalam negeri mau yang kelas yang paling atas atau yang cukupan? Masih banyak, Pak. Itu yang palsu. Yang asli cuma satu. Jangan salah, Bapak. Sehingga dengan demikian, Yesus Tuhan berkata lewat firman, saya kerucutkan kepada firman Tuhan, untuk mengetahui pohon itu harus tahu buah. Ya, Pak Michael. Ya, Pak. Ya, kalau buahnya brengsek, Pak, ya berarti pohonnya brengsek juga. Begitu loh, Pak. Iya, itu sudah pasti. Karena apa? Untuk mengetahui pohon itu seperti apa, kita tahu bagi apa. Ya, semua yang ada di dalam dunia itu Alkitab menjawab. Iya. Karena sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini buku petunjuknya manusia. Kitab suci kita ini. Sehingga apa yang tidak ada di sini 1000% sampah. Ya, oke Pak Michael, ada Silakan, yang lain? yang lain. Masih ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin yang lain. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Pak Bandar mungkin mau kasih pancingan sama siswa. Ya Pak, Monggo, saya Pak. ingin bertanya Pak tentang hal kuasa. Tadi Kuasa, hambanya tadi udah memaparkan tentang hal-hal kuasa. Ya, oke Pak. Untuk Silakan. zaman modern sekarang ini Pak, zaman digital, jangan Ya. modernisasi atau zaman apa namanya Milenial. milenial, Ya. postmodern, macam-macam itu istilah. Ya. Sedikit bicara tentang kuasa. Kuasa, ya silakan Pak. Kuasa apa yang diberikan Tuhan bagi kita? Ya. Itu satu Pak. Kuasa Ya. apa yang Tuhan berikan bagi kita umat-umat yang percaya? Oke. Kedua, kita melihat kalau hamba Tuhan tidak punya mobil, kayaknya tidak ada kuasa. Iya. Hamba Tuhan tidak punya rumah mewah, kayaknya tidak ada kuasa. Kegendutan pendeta diomongin, terlalu Iya, kurus juga banyak pendeta makan. diomongin. Iya. Iya. Jadi kuasa yang bagaimana ini Pak buat Iya. pemaparan malam hari ini? Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya. Orang seringkali bicara tentang kuasa, terkadang dipengaruhi ya oleh mindset yang salah. Mereka sepertinya seakan-akan ketika bicara tentang kuasa, ini harus bicara tentang kemampuan supranatural. Ya, salah ya. Seakan-akan orang yang punya kuasa harus memiliki kekuatan secara supranatural. Mendoakan orang sembuh, itu kuasa, betul kuasa. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan kuasa di sini adalah kuasa yang lebih daripada itu. Lebih daripada bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir orang kerasuk setan. Lebih dari itu. Di mana kuasa itu? Saudara, ayo dibuka. Tadi kan sudah saya bacakan. Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nih, sudah, ya. Kita ini anak-anak Allah, kita diberi kuasa sebagai anak-anaknya, berarti apa, Pak? Anda boleh pakai apa saja atas nama dia. Betul ya? Ini dahsyat loh, Pak. Ini dahsyat loh, Pak. Terus kemudian orang mesti bertanya, loh Pak Roni, kuasa itu artinya apa? Kuasa itu adalah kepercayaan. Bukan yang supranatural, kepercayaan. Ya, satu misal. Saya ambil contoh aja Pak Bandar. Pak Bandar punya anak.
atau mungkin punya cucu yang kecil, dibawa ke kampus STT. Semua murid STT tahu, ini anaknya Pak Bandar, ini cucunya Pak Bandar. Berani mereka berbuat jahat? Ayo. Sama anak kecil, berani? Tidak berani. Ketika cucunya Pak Bandar ngomong, om, tolong itu. Semua berusaha untuk apa? Untuk nolong. Om, aku mau balon itu. Semua berusaha mengasih. Betul. Kenapa? Karena anak ini punya kuasa atas nama Bandar Panggabean. Betul. Paham? Paham. Ya, jika engkau adalah anak dari Yesus Kristus Tuhan, engkau dipercaya, engkau boleh pakai kuasa atas nama Dia di dalam hidup ini. Gimana hamba Tuhan? Gendut dikatakan banyak makan. Kurang puasa, ya rakus. Kurus dikatain, kok miskin, kurang makan. Nah, Bapak Ibu, siapa yang suka mencela? Iblis setan. Betul ya? Ya, iblis setan itu sukanya selalu kontroversi, kontradiktif dengan firman Allah. Iya. Dia selalu tidak setuju. Oleh karena itu saya katakan, siapa toh antikris itu? Adalah dari dalam kita kan, Alkitab kan tulis, dari diri kita, dari dalam kita. Sudah menyebar banyak. Siapa antikris? Adalah sederhananya adalah orang yang berlawanan dengan firman. Sudah selesai. Oposisi itu anti. Ya, firman Tuhan bicara A, dia bicara B. Ini pasti antikris. Walaupun dia berkata dalam nama Tuhan Yesus. Ya, hati-hati. Iblis setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati. Firman Tuhan sudah beritahukan. Nah, kuasa yang seperti apa? Yaitu tadi. Kalau dia, walaupun dia gendut, walaupun dia kurus, sepanjang dia menghasilkan buah-buah sesuai dengan firman Tuhan, pastilah dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian pula pada saat dia berdoa, baik gendut maupun kurus, kalau doanya itu suka didengar dan dikabulkan oleh Tuhan, dia pastilah adalah orang-orang yang diberi kuasa, disertai dan disukai Tuhan. Nah, saudara, lihat orang-orang ini seperti ini, ya, banyak orang-orang itu justru ingin mendemonstrasikan kuasa yang sifatnya secara supranatural, sehingga zaman sekarang ada begitu banyak pendeta yang terjerumus. Betul. Dia untuk mendapatkan sesuatu yang supranatural, yang bisa didemonstrasikan, itu dia harus mempelajari dari kuasa-kuasa lain. Sedangkan mukjizat sesungguhnya, lihat Musa, contoh Musa. Ya, ketika ada sesuatu, dia tetap tidak tahu apa yang dia mesti perbuat. Lihat, sampai Musa harus dimaki sama Tuhan. Musa, ngapain engkau berteriak-teriak di depan laut? Pukul itu laut dengan tongkat yang ada di tanganmu. Musa tidak ngerti apa yang dia perbuat. Lihat, tetapi zaman sekarang begitu pedenya, begitu yakinnya gereja ngadakan KKR. Nikmati kesembuhan ilahi bersama hambanya. Loh, kamu siapa? Paham ya? Ini salah, mindset yang salah. Seakan-akan hamba Tuhan ini bisa hadirkan mujizat. Kalau engkau memang bisa hadirkan mujizat kesembuhan, saya tuntun kamu ke rumah sakit. Begitu loh. Di situ banyak orang sakit. Doakan satu-satu selesai. Ya, nggak usah pakai KKR. Nah, Musa sendiri, ketika bangsa Israel tidak ada air, dia pun teriak-teriak. Tuhan, ini Israel minta air, tidak ada air. Aku bisa mati dilempari batu. Tuhan ngomong, Musa, ngapain kamu? Bawa tongkat yang kamu pakai mukul sungai Nil. Kamu berangkat ke bukit di situ. Pukul bukit itu supaya keluar airnya dan aku berdiri di hadapanmu. Nah, Musa berarti menyatakan apa? Tuhan, aku tidak ngerti loh Tuhan. Apa yang harus aku perbuat? Nah, zaman sekarang ada pendeta yang lebih ngerti daripada Musa. Nah, kamu bayar apa?
Demikian Pak Bandar, terima kasih. Ada yang masih kurang? Ya, ayo silakan. Pak Makmur Situmeang sudah disembuhkan, puji Tuhan Pak. Semakin setia Pak. Ya, Nama sakit ganteng. penyakit Bapak itu bisa tidak kambuh Pak. Saya yakin Yesus Tuhan itu luar biasa Pak. Amin. Orang yang seperti Pak Makmur sudah sering saya ngelihat disembuhkan Tuhan secara sempurna, tidak kambuh lagi Pak. Catatannya Amin. satu, Anda semakin setia. Amin. Ya, ya, silakan Pak. Siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Ini Pak, saya mau nanya nih Pak. Silakan Pak Pak Hari. Roni. Ini kan Ya. saya waktu 10 tahun atau 15 tahun, saya mengikuti gereja selama 15 tahun, ya kan. Saya melihat pendeta, ya kan. Pendeta itu kan khotbahnya bagus kan. Nah, ibadahnya bagus. Bilang aja anak-anak, taatilah orang tua, taatilah ini, rendah hati, lemah lembut gitu kan. Nah, udah tuh, udah habis ibadah, dia sampai rumah, bukan saya lihat sendiri, nyata sendiri, dia berantem sama istrinya, sama anaknya juga Pak. Nah itu saya bengong, kok pendeta ngomong udah kayak gini, begini, tapi pas udah pulang ibadah itu, sampai rumah, dia berantem sama istrinya. Begitu saya nggak percaya itu pendeta, apa itu? Nah, ya itu saya selalu bertanya itu Pak. Cuma saya pergi ke gereja begitu tuh Pak. Ya, oke. Ribut rumah tangga Pak, gitu Pak. Ya. Jadi pertanyaannya Pak Hari apa? Ya pertanyaan saya, kenapa pendeta selalu menjelaskan umatnya yang baik-baik? Nah, tapi kalau pendeta udah ada di rumahnya dia, nih dia selalu berantem sama istrinya. Ya Pak, oke. Ya, Pak Hari, setiap orang yang dididik, yang mengenyam pendidikan, itu tahu Pak, tentang etika. Bagaimana kita bergaul dengan sesama yang lain. Sehingga apalagi pendeta juga jemaatnya sama. Ya, di gereja semua seperti malaikat, Pak. Betul. Kenapa? Karena mereka tahu ada banyak mata menyaksikan aku. Secara etis di gereja aku ya harus duduknya enggak boleh sembarangan. Ya, duduknya ditata. Ngomongnya enggak boleh keras-keras. Lembut, santun, terkesan rohani sekali. Ya. Seringkali seperti itu. Tetapi ketika keluar dari gedung gereja, masih di tempat parkir, Pak. Parkir karena banyak antrian itu tadi. Bunyi klakson sudah mulai. Tin, 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 kan begitu, Pak. Ingin duluan, sabar sudah tidak ada. Itulah manusia. Kenapa pendeta bisa seperti itu? Karena salah satunya itu. Kemudian kedua, dia tidak benar-benar Pak, menyalibkan ya daging dengan segala keinginan hawa nafsunya bersama Kristus di atas kayu salib. Bahwa aku ini adalah teladan bagi jemaatku. Sebab di dalam Alkitab ditulis, Pak. Kita patut menghargai, menghormati pemimpin yang menyampaikan firman Allah. Dan contohlah iman mereka. Berarti hamba Tuhan itu dijadikan cermin, Pak. Jadikan panutan untuk jemaatnya ngikuti dia. Maka sedih sekali seorang pendeta kalau ending hidupnya tidak baik, Pak. Yang mau dicontoh yang mana? Kalau di dalam kehidupannya dia, saat dia sudah jadi pendeta, seperti Samuel. Tidak satupun firman yang dibiarkannya gugur. Apalagi dengan istri, Pak. Dengan istri kan terikat. Ikrar janji nikah. Kamu bukan lagi dua, tapi kamu satu. Maka yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Istri harus kita bisa menganggap bahwa dia adalah pribadi yang tidak tergantikan oleh siapapun bagi hidupku. Karena ini adalah anugerah karunia dari Tuhan yang terbesar di dalam kehidupanku. Aku diberi penolong yang sepadan. Demikian pula istri adalah ibu daripada anak-anak yang kita cintai.
Nah, ini harus jadi satu, Pak. Dan upah yang dikatakan upah dari Tuhan, itu selalu Tuhan berikan lewat apa, Pak? Bahagianya, hebatnya sebuah rumah tangga. Jadi, sama seperti gini, Pak hari ini jadi dokter. Itu bukan hasilnya Bapak, hasilnya papa mama dulu. Wah, papa mama hebat ya, punya anak Hari Sakaria ya, ini tadi. Dokter ahli bedah jantung, wah ini tadi. Lah, hasilnya Pak Hari adalah kalau anak-anak nanti jadi, itu hasilnya Bapak. Upah yang Bapak terima dari Tuhan, anak-anak tadi. Wah, Pak Hari anaknya bahagia ya, berumah tangga harmoni semua ya, wah rukun, punya cucu-cucu yang pinter. Lah itu tadi Pak Hari. Upah itu selalu kepada keluarga. Oleh karena itu, hukuman Tuhan kepada bapak yang salah, orang tua, itu selalu tertimpa kepada siapa? Keturunan ketiga sampai keempat. Hukuman Tuhan kepada pemimpin, Daud salah, yang menderita adalah rakyatnya. Ya, gitu Pak Hari, ada yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang lain. Mungkin Pak Situmayang mau bertanya. Atau yang lain silakan. Bapak Malam Masih ini banyak waktu. saya pendengar dulu Pak, supaya saya nikmatin dulu. Oke, Pak Situmayang, ya menikmati dulu. Mungkin Helsinki, ini yang mau jadi pendeta, mau jadi pelayan Tuhan, yang sedang studi untuk S2-nya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Kita masih punya waktu loh. Masih punya setengah jam. Kristina. Masih banyak Pak waktunya, Masih banyak. Silakan. Kristina, ayo. Ayo, silakan. Yuk, mari Bapak Ibu. Silakan, silakan. Pak Denny Limbong mungkin? Nanti. Tidak, Pak. Iya, Pak. Wah, senang saya ngelihat Pak Denny ini suka nyatet ini, senang. Saya punya konsep juga saya simpen nih, Pak. Ya. Iya. Pak Damai mungkin, Damai Dalio, silakan. Sudah, Pak. Silakan, ada yang lain? Pak Michael lagi, Pak Sagala. Oh, Pak Peter, silakan Pak Peter. Mic-nya dibuka, Pak. Mic-nya belum dibuka. Silakan. Mic-nya Bapak belum dibuka, Pak. Belum bersuara. Saya mau perkenalkan nama saya Peter Sabuna. Ya, tinggal di mana, Pak? Saya sementara berada di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Iya, Ya, ya. Silakan, Pak. Saya salah satu murid dari Pak Panggabean. Wah, luar biasa. Iya, Pak. Saya kuliah di mau STT bertanya. juga gitu ya? Di STT ya? Sekolahnya Iya, di Pak, STT. tapi sudah tamat, Pak. Oh, sudah tamat. Wah, ya. Gimana? Udah S1 Pak, udah selesai Wah, S1. sudah S1. Tadi saya sempat juga mendengar mengenai kuasa, Pak. Ya. Saya mau pertanyakan mengenai apakah hamba Tuhan yang kompromi dengan perdukunan itu memiliki kuasa dari Tuhan? Pasti tidak, tapi dari kuasa gelap iya. Kenapa? Karena Tuhan katakan yang kudus itu tidak bisa campur dengan yang berdosa. Bagaimana terang bisa jadi satu dengan gelap? Pasti tidak. Ya, terus? Ya, itu pertanyaan saya, Pak, karena saya alami sendiri, Pak. Ya. Di kampung asal. Maka saya pertanyakan hal itu, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi secara prinsip itu pasti tidak akan dia punya kuasa dari Tuhan Yesus. Sebab dia kan sudah kompromi dengan perdukunan. Artinya dia sudah berzina secara rohani. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Sehingga dalam praktek perdukunannya, dia ini kan menjadi pengikut penyembah roh jahat, okultisme. Nah, kuasa yang dia dapat adalah juga daripada kuasa gelap. Sehingga ketika orang-orang yang seperti ini mengusir setan yang merasuk kepada seseorang, itu tergantung
daripada setan yang menyertai dia itu lebih hebat atau tidak dibandingkan dengan setan yang merasuk orang tersebut. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, karena yang menyertai kita tadi dalam pelajaran kita hari ini siapa saja? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak pernah pusing. Siapapun setan yang merasuk itu, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka harus kabur. Demikian Pak Peter. Ya, yang agak menjadi persoalan buat saya kan begini Pak. Dia juga sebagai hamba Tuhan dan sebagai pendeta Pak. Tapi ketika kami berdebat, dia berkata bahwa karena ketika dia berada di lapangan, dia menemui hal-hal itu, maka dia harus kompromi Pak. Salah dong Pak. Berarti gini, kamu ini adalah orang yang punya iman tidak teguh. Kamu tidak yakin, ya. Kamu tidak mengenal siapa Tuhanmu secara dalam dan menyeluruh. Yesus Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Iblis setan sudah saya terangkan sejak Kejadian pasal 3 itu sudah kalah dengan Tuhan Yesus. Buktinya Adam, Hawa, dan iblis ular itu tadi dikutuk oleh Tuhan. Itu sudah kalah. Dan dia merancangkan satu karya keselamatan, yaitu keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, kepalamu. Itu tadi. Nah, itu jangan diikuti, Pak. Gimana caranya saya membuktikan itu salah? Pak Peter amati hidup rumah tangga hamba Tuhan itu. Ya. Pasti kalau dia tetap mengikuti seperti itu, hidup rumah tangganya itu pasti tidak baik. Karena apa? Berkat itu ada dua. Satu jasmani, yaitu mamon ini tadi. Ya, mamon yang tidak jujur. Yang kedua adalah berkat rohani. Yang diutamakan oleh Tuhan Yesus adalah berupa berkat rohani, yaitu satu, keharmonisan rumah tangga. Ya, kekuatan dan kesehatan kita. Keselamatan kita keluar masuk pintu rumah kita, ya. Kemudian anak-anak kita diberkati, punya menantu yang baik, punya cucu yang baik dan lain sebagainya. Seperti yang ditulis di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, Anda lihat, kalau dia tetap bergaul dengan kuasa gelap, dia tidak akan menikmati itu. Sudah Pak Peter? Iya, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, saya Mungkin Pak. Terima kasih banyak Pak. Yes, silakan. Saya Pak. Siapa lagi ya, Pak Michael ya? Iya. Suaranya. Oh, silakan Pak Michael. Saya mau tanya begini Pak. Ya. Sesuai tema hari ini, cara mendapat penyertaan Kristus Pak. Iya, betul. Cara mendapat berarti baru cara ya Pak. Sebelumnya belum dapat berarti. Iya. Kalau ketika Anda belum dibaptis kan Anda belum anak. Iya. Buat apa ngomong anaknya orang? Gini Pak, karena ini agak kontra sedikit. Ya. Saya kan membuat bahan khotbah untuk rencana besok. Itu di Roma 8 ayat 29 dan 30 Pak. Oke, sebentar saya buka ya. Roma 8. Roma 8 ayat 29 dan 30. 29 dan 30. Ya. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya Pak, apa ini yang mau ditanyakan? Iya, itu tadi Bapak katakan berarti sebelumnya belum mendapat penyertaan, padahal sesuai firman ini dari semula Pak, dari sebelum bumi dijadikan Pak, dunia dijadikan dia dari semula sudah dipilih Pak. Iya. Begitu Pak. Oke. Nah ini bagaimana predestinasi. Ya. Oke, Pak. Orang memang untuk yang diselamatkan itu sudah ditentukan. Tetapi Anda harus tahu. Walaupun Tuhan sudah menentukan, tetapi Dia tetap merahasiakan. Ya, menjadi sebuah misteri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap orang yang diselamatkan tetap bersandar dan takut kepada Tuhan. Tuhan tidak inginkan Anda menjauh dari Dia. Saya kasih contoh Pak Michael. Seandainya Pak Michael itu murid Pak.
murid yang sekolah. Ya, katakan Anda masih SD. Terus kemudian gurunya SD itu manggil, Michael, kamu ke sini. Ini belum ujian, Pak. Anda juga ditunjuki. Ini loh Michael, rapotmu, kamu kelas 5 SD, ini sudah Bapak tulis. Kamu naik ke kelas 6. Minggu depan ujian. Pak Michael belajar apa enggak? Belajar, Pak. Loh, rapotnya sudah ditulis, Anda naik kelas 6 loh, belum ujian. Iya, ya. Ya, Anda belajar tidak? Kalau orang yang ingin lebih baik nilainya dari yang sudah ditunjuk, Pak, mungkin belajar terus, Pak. Tapi kalau yang tidak mau tahu. Kira-kira kalau ada orang 100 yang belajar berapa banyak, Pak? Kita bicara persentase aja. Ya, mungkin 60%. Ya, nggak terus belajar. kemudian pada waktu 40%. besok itu mau ujian, Anda sudah ditulis toh, terus dikasih tahu. Ayo Michael, yuk kita nonton bioskop. Anda pilih nonton bioskop atau belajar? Sudah naik loh, Pak. Iya, iya. Nah, ini tadi loh, Pak, ya. Kenapa oleh Tuhan dibuat misteri? Nah, sehingga Tuhan tetap berkata, Pak. Berkata. Di situ silakan Anda buka Alkitabnya, tak kasih contoh misterinya begini, Pak. Buka Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Silakan Pak Michael baca di situ. Tunggu, Pak. Wahyu pasal 3 ayat 5. Silakan dibaca. Iya. Wahyu misterinya, pasal Pak. 3 ayat 5 firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Oke, Pak, lihat. Itu ada kata aku tidak akan menghapus. Silakan digaris bawahi. Artinya apa? Orang yang dipilih itu asalnya ditulis, Pak, di dalam Alkitab, Pak. Tetapi yang ditulis bisa dihapus. Lihat, itu Bapak cermati, resapi benar-benar, ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Syaratnya apa? Barang siapa menang. Menang itu apa? Sampai akhir jaga iman. Betul ya? Nah, kalau orang itu tidak sampai akhir jaga iman, nama yang dulunya sudah dipilih, Pak, bisa dihapus. Contoh. Mungkin Yudas adalah salah satu orang yang ditulis namanya, Pak. Tetapi dia tidak punya ending yang bagus. Maka dihapus. Nah, kata aku tidak akan menghapus berarti ada yang sudah ditulis sehingga dihapus. Paham ya, Pak? Paham, Pak. Jadi bukan berarti, begitu lulus baru ditulis. Tidak, loh. Yang oleh Tuhan sudah dipilih, mungkin sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Tetapi Tuhan punya kuasa untuk mengubah takdir ini tadi. Sehingga dia berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oleh karena itu, ayat firman Tuhan ini lebih banyak untuk apa? Para pendeta hamba Tuhan. Ya. Ini hati-hati. Ini menarik saya, Pak. Ini dapat tanpa sengaja ini Tuhan tuntun saya ke sini. Ayat ini karena ada sekte lah, saya anggap sekte lah, Pak ya. Ya. Sekali selamat tetap selamat, Pak. Saya nggak sebut. Ya. Pasti salah, Pak. Nah, pasti ini ayat ini lawannya, Pak. Terima kasih, Pak. Pasti salah. Ya. Makanya orang-orang seperti itu jarang berani diskusi dengan saya. Bukan saya menyombongkan diri, tidak. Tetapi apa? Saya adalah anak Tuhan yang murni memberitakan firman Tuhan ini, Pak. Semua saya lawan dengan ini, Pak. Karena apa? Kalian itu menyimpang. Kalian itu mengadakan pembusukan iman orang Kristen. Itu tadi. Orang memang boleh diselamatkan. Tetapi apa? Ini loh Alkitab ada tulis. Bisa dihapus namamu. Gitu loh. Iya. Ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Ada lagi, Pak Michael? Sudah, Pak. Saya rasa cukup, Pak. Oke. Mungkin yang lain. Anak-anak muda saya lihat banyak. Ya. STT, silakan yang lain siapa? Ayo. Anak STT. Erski mamanya. Silakan. Ayo silakan yang mau bertanya. Ya. Ayo silakan, ayo, yang malu-malu. Ini kan mau MTH ini atau mau apa nih? Mau ambil gelar MTH atau MPDK? Betul. Ayo, Eki.
Silakan Helsinki. Ayo. Pak Pendeta. Ya, silakan. Siapa ini? Oh, Pak Sagala lagi. Iya, Pak. Terkait mengenai kesembuhannya, KKR kesembuhannya Pak ya. KKR ya. Oke. Tadi. Iya, Pak. Kan pernah ada ya hamba Tuhan mengadakan KKR kesembuhan ilahi gitu ya. Iya. Ya pakai spanduk ya dengan tema bla 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 gitu ya. Jadi gini, kata Bapak tadi kesembuhan itu ya kalau enggak ya kita tuntun lah Pak Pendeta itu ke rumah sakit kan gitu tadi. Betul Pak, iya. Iya. Jadi bagaimana nih Pak mengenai hamba Tuhan ini menentukan hari H pelaksanaannya dengan mujizat kesembuhan. Jadi apakah itu memang benar-benar itu Tuhan bekerja pada saat itu atau bagaimana Pak? Begini Pak, kalau saya yang diundang KKR, saya akan bilang sama panitia, jangan cantumkan itu kesembuhan. Iya, tetapi nikmatilah berkat firman-Nya. Urusan nanti terjadi kesembuhan, saya sendiri tidak ngerti. Gitu loh Pak. Contoh Pak, saya kasih kesaksian ya Pak ya. Saya punya sopir pribadi, ya, sopir pribadi. Kemudian dia bilang sama saya, Pak Roni, saya ini sakit Pak. Terus kemudian sakit apa? Saya foto radiologi, itu ada tumor dalam usus. Sehingga, maaf bicara, setiap pagi ketika dia buang air besar, BAB, itu keluar darah segar Pak. Mengakibatkan dia lemes, Pak. Sampai dia harus pakai pampers. Dia pakai pampers itu tadi. Terus kemudian saya bilang sama dia, saran dokter apa? Pada waktu itu di Kediri itu ada dokter rumah sakit baptis, itu dokter misi. Pak. Dari Inggris, dari mana itu dokter pinter-pinter, dokter hebat-hebat. Salah satu dokter itu namanya dokter Duval. Dia bilang dokter Duval, oke kamu harus operasi, jangan lama-lama. Terus sopir itu datang ke saya dengan ringan, saya tidak mikirkan mendoakan dia loh. Saya cuma ngomong, ya sudah kalau kamu operasi, berangkat operasi lah. Nanti saya yang bayari semua. Tapi dia ngomong gini, Pak Roni saya tidak mau operasi. Saya doakan saja supaya saya sembuh. Oke, saya doakan. Saya tahu prinsip doa Pak. Saya ngomong sama dia, ya sudah kalau gitu kamu tidak usah kerja. Setiap pagi, jam 6 pagi saya datang ke rumahmu. Supaya kita bisa berdoa. Saya mendoakan kamu bersama dengan istrimu. Kenapa? Karena kalau suami punya masalah Pak, istri juga ikut punya masalah. Gitu loh Pak. Dan kalau kita berdoa, 2-3 orang berkumpul dalam namamu, aku hadir. Ya kan? Saya doakan Pak. Saya mintakan kesembuhan. Hasilnya apa? Saya tambah stres. Dia tidak sembuh. Dia tambah kurus, tambah sakit. Akhirnya dia harus kembali lagi ke dokter itu. Dan hasil foto radiologinya sudah diberitahukan di konsultan ke dokter-dokter lainnya. Betul itu tumor dalam usus. Ususnya harus dipotong, ususnya disambung. Tumornya dibuang, dipotong, disambung. Nah itu kanker atau apa, sama-sama enggak tahu. Kan begitu. Nah terus kemudian dokternya ngomong sama dia. Dokter Duval marah. Kalau kamu tidak mau segera operasi, saya tidak mau memeriksa kamu lagi. Saya tidak tanggung akibatnya. Akhirnya terpaksa dia berangkat operasi. Saya dipanggil, saya kumpulkan keluarganya, saya berdoa sekali lagi. Saya ngomong sama sopir saya, sudah kamu berangkat operasi, saya yang biayai semua. Ya. Tapi sebelum kamu berangkat, ayo kita berdoa sekali lagi. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jika sopir saya itu harus sembuh karena besok operasi, Tuhan berkati semuanya. Dia tidak menderita sakit yang berbahaya. Tetapi jika aku sebagai anak Tuhan masih boleh meminta, aku inginkan Tuhan, dia sembuh
tanpa lewat operasi di dalam nama Tuhan Yesus. Dia masuk ke rumah sakit. Besoknya saya itu kaget, Pak. Dia datang, Pak. Dia naik sepeda motor, rung. Saya tahu gayanya dia belayer sepeda motor ini tadi. Saya intip dari kaca saya teriak sama sama pembantu saya. Gus, coba bukain itu. Kok enggak operasi itu ya apa itu? Kok datang lagi? Dia datang sama istrinya, naik masuk ke rumah saya. Saya tanya, Pak, kamu kok enggak operasi? Dia bersimpuh di bawah kaki saya, nangis. Saya tanya, ngapain kamu nangis? Pak, saya disembuhkan oleh Tuhan. Terus dia cerita. Dia sudah dipersiapkan. Di meja operasi, dia dibius, disuruh ngitung. 1, 2, belum sampai 20, dia sudah terbius, Pak. Dia sempat ngelihat dokternya pakai masker, bawa sarung tangan tadi. Nah, sebelum dioperasi ceritanya, dimasuki alat kolonoskopi dari dubur untuk dilihat. Supaya dokter itu tahu di bedah itu perut sebelah mana, gitu loh. Nah, setelah dimasuki itu tadi, katanya dokter melepas sarung tangan, minta kertas sama ballpoint, ditulis, Pak. Pasien boleh pulang, tidak ditemukan tumor di dalam usus, sembuh sampai dengan hari ini. Luar biasa. Nah, itulah, Pak. Jadi kalau saya yang jadi pendeta, saya tidak berani ditulis nikmati kesembuhan ilahi, enggak, Pak. Saya enggak mau. Kenapa? Karena ini loh, sopir saya disembuhkan, saya enggak ngerti kok. Apakah doa saya yang dikabulkan? Belum tentu. Yang berdoa kan satu keluarga. Kan begitu. Dia juga berdoa, istrinya juga berdoa. Saya juga berdoa. Siapa yang dikabulkan? Enggak tahu, Pak. Tujuannya supaya apa? Setiap kita tidak boleh sombong. Betul. Nah, demikian, Pak. Ada yang Baik, lain? Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada yang lain silakan, masih bisa. Satu pertanyaan lagi silakan. Ayo, siapa mau? Ayo. Silakan. Helski. 10 menit. Puji Tuhan. Ya, silakan Helski. Ya, pendeta muda ini silakan. Ya, shalom, Pak. Shalom, ya. Ya, tadi saya mohon maaf karena saya mengikuti Zoom ini di tengah-tengah ibadah. Ya. Karena tadi ada pelayanan sebentar. Ya. Ya, saya mau bertanya, bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya. Ya, tadi saya mendengar tentang bahasa roh itu ada satu karunia, ya benar. Oke, ya. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak di mana ada beberapa gereja yang mengajari bahasa roh seperti itu, Pak? Mengajari jemaatnya untuk berbahasa roh seperti itu, Pak. Iya. Kan pada bahasa roh itu kan ada satu karunia daripada Tuhan yang diberikan bukan hanya semua jemaat, bukan hanya setiap orang, tetapi hanya beberapa orang saja. Betul. Iya. Nah, bagaimana pendapat Bapak akan hal ini? Terima kasih. Terima kasih. Karunia Roh Kudus kan ada 9, ya. Anda belajar Alkitab juga. Diberikan kepada Tuhan, setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Sesuai dengan kehendak Tuhan, tujuannya Tuhan untuk melengkapi Anda di dalam pelayanan. Ya, kalau Anda tidak butuh bahasa roh, Tuhan tidak kasih. Kalau Anda tidak butuh nubuat, jemaat yang nubuat tidak dibutuhkan, Anda juga tidak dikasih. Dan kalau Anda tidak dikasih pun bukan berarti Anda tidak dipakai, kan begitu? Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu prinsipnya, orang-orang yang diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia ini adalah orang yang dipilih, orang pilihan, orang istimewa. Pastilah orang ini akan menjaga karunia-karunia ini sesuai dengan peruntukan yang sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, sekarang justru semakin kelihatan bagaimana kalau ada gereja mengajarkan bahasa roh seperti kursus bahasa Inggris, khusus bahasa Perancis, ini kursus bahasa roh, kan begitu ya. Malah kelihatan sesatnya pengajaran gereja tersebut, ya. Nggak usah diikuti. Sebab ketika orang diberi karunia bahasa roh itu saja, ya, itu pun
juga harus kita gunakan seperti nasihat di dalam firman Tuhan. Kalau di tengah-tengah jemaat tidak ada yang bisa menerjemahkan, lebih baik kita tidak usah utarakan. Tetapi boleh kita bicarakan bahasa roh itu ketika kita berdoa secara pribadi, karena ini bisa menguatkan iman kita. Walaupun kita sendiri juga belum tentu diberi karunia untuk menafsirkan. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan saran. Kalau kamu punya bahasa roh, berdoalah minta supaya kamu juga diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu apa. Sebab tidak akan ada gunanya apa-apa ya ketika tidak ada yang menafsirkan, sebab ini tidak membangun jemaat. Demikian Mbak Helsiki, bisa difahami. Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi atau tidak? Ini jam sudah 20.53. Mungkin satu lagi masih bisa sebelum jam 9. Pak Denny. Silakan. Oh, Pak Denny, silakan Pak Denny. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya. Pengiriman bukunya sudah sampai. Wah, terima kasih. Tinggal dipelajari, dicocokkan dengan Alkitab. Saya punya khususnya pernyataan saya, pengajaran saya, sesuai enggak dengan Alkitab, Pak? Ya. Saya sudah selesai baca tadi. Iya, Pak. Terima kasih. Baru selesai baca, nanti mesti baca lagi. Iya, Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang penyertaan Tuhan ini. Ya. Bagaimana kita bertahan di dalam penyertaan itu? Oke. Ya, itu saja. Sudah, Pak. Ya, Iya, Pak. terima kasih. Oke. Bagaimana kita bertahan agar supaya Tuhan tidak bosan menyertai kita sampai kepada tarikan nafas yang terakhir. Cerita di dalam Keluaran pasal 33 itu memberikan jawaban. Ya, ketika Tuhan itu melihat bangsa Israel yang dengan maksud Tuhan sendiri, Pak Denny, Tuhan akan membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian lewat Musa sebagai hambanya. Ya, itu Tuhan punya keinginan. Musa bawa itu, aku menyertai kamu, kan gitu. Aku akan bawa itu lewat kamu yang memimpin. Tuhan punya kehendak. Tetapi ternyata di tengah perjalanan, gara-gara orang Israel, satu, yang sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan dengan mata kepala sendiri, dipelihara Tuhan dengan mana, dipelihara Tuhan dengan burung puyuh dan lain sebagainya. Satu, tetap bersungut-sungut. Dua, tidak mensyukuri. Empat, tiga, suka bertengkar dengan Musa, yang sama juga bertengkar dengan Tuhan. Itu mengakibatkan Tuhan bosan dan Tuhan katakan, aku akan mengutus seorang malaikat saja untuk menyertai kamu. Sebab ketika aku ada di tengah-tengah situ, kalau kalian seperti itu, tak bunuh semua. Nah, itu tadi Pak, ya. Berarti apa? Kita harus mengubah kebalikannya dari orang Israel tadi. Satu, kita mensyukuri semua berkat yang Tuhan berikan. Syukuri. Jangan ada iri hati. Tuhan, kenapa? Aku cuma engkau percaya dengan 50 jiwa. Tidak usah, Pak. Kenapa cuma 100? Tidak usah. Sudah. Syukuri. Karena memang Tuhan maunya seperti itu. Ya. Terus kemudian, kita selalu memuliakan nama Tuhan. Disyukuri keadaan, kita memuliakan Tuhan. Tuhan adalah segala kemurahan-Mu. Jika hari ini kami boleh tetap bersama keluarga, sehat dan Tuhan lepaskan dari COVID. Walaupun kami tidak kaya-kaya amat, banyak duit kami, tetapi Tuhan masih memberikan kami kemampuan, memiliki hati yang ikhlas, bisa berbagi kepada orang lain, walaupun dengan jumlah yang tidak banyak, sangat terbatas. Kita tidak usah berkeluh kesah, sungut-sungut tadi. Wah Tuhan, hidup sekali kok seperti ini. Lah, Israel selalu seperti itu. Musa, apakah engkau akan membunuh kami di padang gurun? Lebih baik kan enak di Mesir sana. Lah, ini tadi ya, membandingkan gitu loh.
Nah, sehingga segala sesuatu yang Tuhan berikan sepertinya tidak pernah mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Itulah akhirnya Tuhan mengaminkan kata-kata orang Israel yang selalu menantang. Yang terakhir adalah kita jangan nantang kehendak Tuhan. Orang Israel kan suka nantang. Lebih baik kami di Mesir. Apakah engkau akan membunuh kami di padang gurun? Akhirnya Tuhan gregetan, kamu tak bunuh di padang gurun. Ya, semuanya terkecuali orang yang berumur 20 tahun ke bawah dan keluarganya Kaleb dan Yosua itu yang boleh masuk ke negeri tanah Kanaan. Nah, itu tadi. Sebab apa? Ketika Tuhan hendak membunuh, Musa itu mengingatkan Tuhan. Tuhan, jangan dihabiskan. Nanti kalau Tuhan bunuh semua, apa kata bangsa-bangsa itu? Tuhan yang punya kehendak untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir masuk ke negeri penjanjian, ternyata adalah Tuhan yang tidak punya kuasa untuk membawa mereka masuk ke dalam negeri yang dijanjikan. Akhirnya oleh Tuhan diseleksi. Ya, ini karakter-karakter yang pasti tidak bisa diubah sama Tuhan, dilenyapkan sama sekali. Demikian Pak Denny. Ada yang lain Pak Denny? Pak Denny? Ya. Sudah Pak Denny? Ya. Ada yang lain? Oke. Ya. Terima kasih. Oke Pak Bandar. Ya. Mungkin waktunya Pak. Ya. Iya, luar biasa, luar biasa, luar biasa.